Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Apa kabar saudara? Senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Eri Aryani di channel Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Pada segmen cerita kita kali ini, kami akan hadirkan seorang hamba Tuhan, penginjil atau perintis gereja yang di desa atau pedalaman atau pinggiran kota yang mengemban tugas dan panggilan Tuhan Yesus untuk mempersembahkan hidupnya di ladang Tuhan, menunaikan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus demi menjangkau jiwa-jiwa. Segmen ini diharapkan dapat membantu para hamba Tuhan yang mempunyai kerinduan, yang mempunyai visi misi, kerinduan dari Tuhan Yesus untuk menjangkau jiwa dan khususnya untuk hamba Tuhan yang mungkin mengalami kesesakan di dalam ekonomi, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Saudara, mari kita mulai perbincangan kita kali ini. Telah hadir di Zoom meeting Bapak Pendeta Yonatan Sabar dan Ibu Pendeta Destiana. Shalom Bapak, Pak Yonatan, Pak Pendeta Yonatan. Shalom. Shalom. Shalom, Ibu Destiana. Apa kabar Pak, Ibu? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Selalu luar biasa ya Pak, karena Luar sukacita biasa. dari Tuhan. Amin, haleluya. Pak, saya mau berbincang-bincang dengan Bapak dan Ibu Pendeta. Bisa ceritakan sedikit Pak tentang Bapak Ibu. Nah, dari gereja mana, bagaimana latar belakangnya Pak? Silakan Pak, saya persilakan. Ya, puji Tuhan. Shalom sebelumnya. Saya akan menceritakan di mana nama saya dan di mana saya melayani dan bagaimana pengalaman di tempat di mana saya melayani. Tuhan, nama saya Pendeta Yonatan Sabar dengan istri Pendeta Destiana. Tuhan percayakan saya melayani di satu desa yang ada di daerah Lampung, di Kabupaten Mesuji, Kecamatan Mesuji, Desa Sidomulyo. Di sini saya melayani, Tuhan percayakan ada 11 kakak, kurang lebih ada 41 jiwa. Saya melayani sejak tahun 1998, Tuhan tempatkan saya di sini, dan puji Tuhan, saya melayani dengan jemaat yang mereka 100% usahanya bertani. Usahanya bertani, tapi puji Tuhan, di sini saya melayani karena Tuhan. Saya mampu sampai saat ini. Jujur secara rohani tanpa Tuhan beserta, di sini saya tidak akan mampu melayani di tempat ini, karena di sini kami melayani sebagai gembala. Sebagai gembala, kalau dalam hal ekonomi benar-benar saya harus berjuang. Jadi saya harus melayani dan mencari untuk kebutuhan kami sekeluarga. Dan itu semua saya mencari kebutuhan-kebutuhan untuk menopang kehidupan kami dalam pelayanan, itu kami harus banting tulang dengan kerja kasar, dengan berbagai macam kerjaan. Saya lakonin demi cukupnya kebutuhan kami sekeluarga, guna melanjutkan dan meneruskan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena kami dari Gereja Pantai Kosta itu tidak ada honor atau tidak ada gaji. Untuk bisa lanjut di dalam pelayanan, kami ya harus banting tulang, harus sanggup banting tulang untuk bekerja demi kebutuhan dalam pelayanan. Terus, ya apalagi dalam saat-saat seperti ini, dalam hal corona, musim corona ini, kami bekerja itu pun sangat terbatas untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi ya kami benar-benar membutuhkan dukungan doa. Ya, puji Tuhan untuk sementara itu dulu yang saya sampaikan.
By the way, Pak Pendeta punya pekerjaan sampingan selain melayani Tuhan di gereja, Pak? Ada Ya, pekerjaan yang itu kalau pekerjaan sampingan ya dari awal kami melakukan. Salah satu contoh saya pernah alamin jualan beras keliling. Oh, puji Tuhan. Terus saya pernah juga alami dalam pelayanan harus jualan golok sabit keliling juga. Puji Tuhan. Iya. Tapi semua Tuhan kehendaki ya Pak. Tuhan pasti kasih hikmat untuk kita tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan juga mungkin itu juga mendukung pelayanan Pak ya. Yang penting halal ya Pak. Amin. Apapun bisa dikerjakan Yang sebagai seorang hamba Tuhan. Ya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Semua kesulitan yang Pak Jonathan alami, lewati, pasti itu di dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan untuk Bapak semakin diberi kekuatan. Ya, demi jiwa-jiwa di sana ya Pak ya. Ya, cukup lama ya Pak ya, dari tahun 98 sudah melayani di Lampung. Ya. Itu apakah di dalam satu kota kecil atau di pedesaan pedalaman gitu Pak Jonathan? Kami bukan di pedalaman, bukan di desa, bukan di kota, tapi kami di desa transmigrasi. Oh, desa transmigrasi. Oke. Apakah di situ banyak jemaatnya, Pak? Maksudnya banyak orang Kristen kah? Banyak orang percaya di sana atau gimana, Pak? Kami melayani di desa ini, satu desa kami hanya sedikit, hanya sangat minoritas. Ya. Kami kurang lebih ada 41 jiwa, 11 kakak. Oh, puji Tuhan, lumayan banyak Pak ya jiwa di sana ya, yang Bapak gembalakan. Tapi, ya memang ya itu tadi, karena mereka pekerjaannya 100% mereka bertani. Jadi untuk yang penting dia bermodal setia itu udah menjadi penghiburan buat kami. Kalau bicara korban memang namanya aja mereka hidupnya pas-pasan. Iya. Jadi dia aja itu kami udah puji Tuhan. Iya. Terus kalau mereka itu jemaat hanya sebagai petani, sedangkan Pak Pendeta itu kadang-kadang kerja sampingan, jualan apa yang bisa dijual gitu ya, Pak Pendeta ya. Nah, gimana kondisi ekonomi di sana Pak untuk mencukupi kebutuhan Bapak? Apakah persembahan dari jemaat itu bisa mencukupi atau mendukung pelayanan di dalam kehidupan sehari-hari, Pak Pendeta? Itu untuk kebutuhan kami. Kalau dari jemaat awal tadi saya sudah katakan, mereka jangankan untuk berkorban yang bisa menopang kebutuhan, untuk kebutuhan mereka sendiri aja mereka udah susah. Jujur saya katakan persembahan dalam setiap minggu kami dapat itu naik turunnya di 60.000, di 70.000. Sedangkan anak saya 4 udah pada sekolah. Nah, kalau bicara perpuluhan, jemaat ini belum tentu satu keluarga ngasih 3 bulan sekali, belum tentu. Iya. Dia ngasih itu dia sekedar paling 50.000 di amplop, 100.000 di amplop. Itu belum tentu 3 bulan sekali ada perpuluhan. Makanya kami kan harus tetap dalam pelayanan dan harus cukup untuk makan. Jadi kami harus bekerja sampingan. Kami juga deres karet. Terus puji Tuhan ada hamba Tuhan dari Jakarta yang namanya Pak Hari. Pak Hari itu sangat memperdulikan kami. Puji Tuhan. Pak Hari sering mengirim berkat buat kami. Pak Hari. Oh, haleluya. Ternyata selalu ada hamba Tuhan yang memperhatikan Bapak. Terus Pak Hari ini kan beli sawah 1,5 hektar di tempat kami. Nah, terus itu dipercayakan saya untuk dikelola. Puji Tuhan. Hasilnya sudah diambil sendiri untuk kebutuhan. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Memang sawah bahasa orang desa itu sawah tada hujan, bukan irigasi. Jadi 1 tahun kami dapat hanya satu kali panen 1 tahun. Oh, puji Tuhan ya Pak. Gimana? Puji Tuhan dengan adanya sawah yang Bapak bisa kelola, paling tidak bisa mendukung perekonomian Bapak di pelayanan.
Amin. Sangat bisa mendukung dalam hal beras. Karena kalau panen kan bisa dimakan, bisa setengah tahun, bisa sampai panen lagi cukup gitu. Oh, jadi sawah itu buat kebutuhan pangan dari Pak Pendeta dan keluarga gitu ya. Ya, yang jelas itu menopang lah. Yang jelas itu menopang, Amin. menopang. Karena 1 tahun sekali Puji sawah Tuhan. itu Kita bisa. doakan ya Pak Hari diberkati ya Pak. Pak Hari Amin. diberkati melimpah-limpah. Amin. Kita doakan. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, Pak, gimana anak-anak sekolahnya? Nggak ada masalah di sana dengan Anak-anak saya, ekonomi seperti itu? anak-anak saya itu sekolahnya yang satu masih balita, yang satu SD, yang satu SMP. Terus ini Oh, anak saya yang paling gede ya karena dia sangat rindu sekali untuk kuliah pada saat di SMA. Terus kami katakan kalau kuliah Bapak udah jelas anak nggak mampu untuk membiayai. Terus anak kami itu berupaya mencari beasiswa itu puji puji Tuhan Tuhan. keterima di Universitas Binus di Jakarta itu. Oh, luar biasa, Pak. Puji Tuhan. Di situ memang ini Bu, memang anak saya untuk sekolahnya itu untuk kuliahnya gratis karena beasiswa. Tapi ini yang menjadi kendala dan menjadi beban buat kami itu makan sama tidurnya kan sendiri. Oh Nah, ya, dan untuk kosnya ya, Pak ya, untuk kosnya. kehidupan ya. Bapak Ya, berdoa aja, Pak Pendeta, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang yang percaya. Kami juga amin. dukung dalam doa dan anaknya juga diminta untuk berdoa. Pasti Tuhan mendengarkan semua doa Bapak, kerinduan Bapak. Amin, Amin. Pak. Puji Tuhan. Amin. Pak, by the way, ngomong-ngomong itu gereja Bapak itu statusnya apa, Pak? Sewa atau memang sudah punya sendiri, bangun sendiri gitu? Kalau gereja tanahnya udah punya punya gereja, Oh, puji bangunannya Tuhan. juga punya gereja. Puji Tuhan. Tapi gereja Oh, ini dulu bangun, ini kan ya kita cari dana di luar, bukan dari jemaat-jemaat hanya khusus ya, tenaga saja, tenaga ya, jemaat. puji Kalau Tuhan. dananya kita keliling. Iya, pasti Tuhan perluas ya, Pak. Yang penting tempat Amin. ibadah sudah ada, tempat penggembalaan ada, jiwa-jiwa bisa dituai di sana. Pak, saya mau tanya nih, Pak Pendeta, Ya. ada visi misi apa yang Tuhan taruhkan di hati Bapak ini untuk melayani Tuhan di tempat sekarang ini? Waktu pertama kali Bapak dapat panggilan untuk melayani di satu tempat yang sekarang Bapak ceritakan kondisinya. Bisa ceritakan, Pak? Ya, kalau misi dan visi saya khususnya dalam saya melayani pekerjaan Tuhan ya yang jelas yang pertama dapat memenangkan jiwa. Amin. Dan ini saya sadar kan melayani di sini saya diberi kepercayaan oleh Tuhan kan sebagai gembala bukan penginjil. Saya Ya. gembala jadi misi dan visi saya khususnya kami dapat membesarkan pelayanan di tempat kami. Amin. Yang Haleluya. kedua dapat membuat jemaat supaya dewasa rohani. Ya, Haleluya. Amin. kalau mereka dewasa rohani otomatis kan bisa menopang pelayanan yang ada kan begitu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi visi Terus misinya itu jiwa-jiwa ya, Pak. jiwa-jiwa itu Semoga yang utama. ditambahkan lagi jiwa-jiwa yang di sana yang cinta Tuhan, yang mau mengenal Tuhan, ditambahkan lebih lagi. Puji Tuhan, Men. Pak. Pak, boleh cerita sedikit nih pengalaman pelayanan Bapak yang paling mengesankan di sana, Pak. Yang pernah Bapak alami. Coba kasih sedikit kesaksian, Pak. Kalau bicara yang mengesankan sepanjang saya melayani di sini, kalau memang awalnya dulu kami dalam membangun ada kendala. Kami sempat didatangin KUA untuk berhenti. Tapi Oh, di situ ada orang-orang yang dekat dengan kami dengan agama lain dia mendekati pokoknya jalan terus bangunan jangan berhenti. Itu ya pokoknya itu mengingatkan kami sampai sekarang. Keduanya kami pun pada saat itu seringlah kami mengalami ujian dari Tuhan, kami nggak punya beras misalkan. Tapi Tuhan memberkati tepat pada waktunya. Terus yang amin. baru-baru ini eh, kami mau membiayai anak sekolah di SMA.
ada tarikan sesuatu, tarikan. Kami pasti nggak ada. Tuhan gerakkan Pak Hari itu, tapi Pak Hari nggak ngerti kalau sebenarnya saya ini kedesak banget. Nah, Tuhan Luar kirim, biasa. terus kami bisa membayar anak kami itu. Ya, Tuhan mengerti ya Pak. Tuhan ya, tahu karena saya kebutuhan Bapak. ya saya katakan mengesankan karena itu tepat pada waktunya begitu loh. Makanya Haleluya. Padahal Pak Hari nggak pernah tahu kebutuhan Bapak pada saat itu ya. Tapi Tuhan yang tahu. Tuhan Maha amin ya. tahu. Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya percaya Amin. Pak, kalau pertolongan yang kelihatannya sangat sederhana, apalagi ada proyek yang besar untuk jiwa-jiwa, menyelamatkan banyak jiwa, pasti Tuhan tolong. Bapak di Amin. sana untuk menjangkau jiwa, untuk datang ke jemaat itu, apakah letak rumah mereka dekat-dekat atau ada yang jauh, Pak? Sehingga Bapak mesti pakai kendaraan apakah ke sana gitu untuk besuk misalnya? Kalau tempat mereka sebagian besar dekat, sebagian besar, tapi ada juga yang jauh. Kalau Oh, tempat, bicara tempat. Nah, oh, tapi kalau berbicara kita memberitakan Injil itu di mana kami berkumpul, di tempat umum maksudnya, di situ pun kami selalu menyebut nama Yesus pada haleluya. mereka. Pada mereka, kalau jemaat kan paling kita hanya kuatkan saja, nggak perlu diinjili. Kalau jemaat kan dikuatkan saja. Tapi kalau Iya, saya menyebarluaskan Injil itu ya kepada lingkungan, kalau pada saat kumpul bahasanya ada gotong royong, ada orang yang iya. mendirikan rumah, kan kita disuruh bantu. Disitulah kami, di sela-sela itu kami memberitakan nama Yesus sama mereka. Haleluya. Dengan Bahkan perbuatan kita memberitakan Injil ya, Pak. amin ya. Bahkan di bulan 4 kemarin pun ada satu pemuda itu dia keluaran dari pondok pesantren dia. Dia datang di gereja, dia pokoknya mau terima Yesus. Nah di situ Puji saya Tuhan. doakan pemuda ini. Cuman kan dia terus nggak berjemaat di tempat saya karena dia pindah Iya, desa. Nah, nggak memang apa-apa. Yang jiwanya penting udah senang. percaya, Pak ya. Ya, Bapak yang menabur ya, ibaratnya. Puji Tuhan. Pak, saya mau tanya nih. Eh, ada pergumulan atau kerinduan apa yang paling dalam, yang terdalam di hati Bapak, yang Bapak alami dalam pelayanan yang belum terlaksana gitu? kalau pergumulan kami sekarang pokoknya yang sangat mendesak, pokoknya kami bergumul itu alat musik itu yang pertama. Puji Alat Tuhan. kami sudah punya alat musik, cuman udah tua semua. Kami setiap mau ibadah mesti dandan dulu. Nah, itu udah tua, jadi itu pergumulan utama. Terus yang kedua kami bergumul, yang jelas pergumulan kami itu untuk keluarga, khususnya buat anak kami. Kalau nanti dia udah tatap muka di kuliah ini, kami paling tidak udah punya dana untuk bekal dia berangkat. Itu satu pergumulan kami yang sangat kuat. Ya, Yang ketiga, kami ada 3 pergumulan, kendaraan. Yang ketiganya itu kendaraan. Kami di sini ada 4 orang, ada 5 orang. Setiap paginya kami membutuhkan kendaraan 3. Nah ini cuma ada 2, makanya itu kami itu juga bagian dari pergumulan kami. Ya, kendaraan jadi apa Pak yang dibutuhkan di sana? gimana Bu? Kendaraan seperti apa? Ya kendaraan motor lah, yang penting Oh, bisa motor jalan. ya. Nggak tahu apa bentuknya, tapi yang penting bisa jalan gitu. Karena Puji kami Tuhan. benar-benar membutuhkan 3 anak sekolah, anak yang 4 kan. Ya. Percaya Pak, Tuhan sanggup. Tuhan kita maha kaya Pak. Dia sanggup memenuhi kebutuhan Bapak menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apalagi Bapak itu dalam visi menjalankan amanat agung. Menjangkau Amin. jiwa-jiwa. Pasti Tuhan akan menyertai Pak ya. Bapak nggak pernah sendiri dalam mengemban tugas panggilan Tuhan Yesus Kristus ini. Sesuai janji Tuhan bahwa Amin. penyertaannya itu adalah sempurna untuk Bapak Amin. Ibu yang melakukan amanat Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu Pendeta Jonathan, terima kasih telah hadir di Zoom meeting ini. Kami boleh banyak mendengar cerita dari Bapak Ibu. Biar Tuhan Yesus yang mendengarkan doa Bapak Ibu serta memberkati
pelayanan, kebutuhan pelayanan, dan kebutuhan keluarga, dan juga kebutuhan anak-anak. Dan Tuhan pasti akan mencukupkan seperti apa yang Bapak pernah alami dengan Pak Hari, di mana Tuhan bisa menggerakkan hati siapa saja anak-anak Tuhan untuk mendukung pelayanan Bapak. Yang penting tetap di dalam visi misi Tuhan untuk tetap menjangkau jiwa ya Pak Pendeta Jonathan dan Amin. Ibu Siap, siap. Destiana. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak sudah hadir bersama dengan kita. Percaya bahwa doa Bapak sudah didengar. Amin. Haleluya. Amin. Saudara, kita Ya. sudah mendengarkan Bapak Ibu Jonathan Sabar pada segmen kali ini. Firman Tuhan berkata di Galatia 6 bahwa bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi khususnya kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Haleluya. Saudara, ada rekening bank dari hambanya yang tertera di bawah ini. Jika saudara tergerak untuk memberikan persembahan kasih, untuk memenuhi kerinduan di dalam pelayanan daripada Bapak Pendeta Jonathan Sabar, silakan saudara bisa mentransfer ke rekening hambanya, dan kita percaya bahwa visi misi dari Pak Pendeta Jonathan Sabar ini perlu kita dukung demi jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin, saudara. Biarlah berkat kasih karunia melimpah buat semua saudara dan nama Tuhan Yesus boleh dimuliakan. Amin. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen kedua untuk berbincang-bincang dengan anak-anak muda dengan topik-topik Kristen kekinian. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom rekan-rekan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti mengasihi, dan menjadi berkat. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan masuk pada segmen interaksi, segmen yang ditunggu-tunggu. Kita akan berbincang-bincang dengan anak muda yang luar biasa, anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya akan memperkenalkan Fitriana. Halo, shalom Fitriana. Shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya Fitriana? Luar biasa. Puji Tuhan, dan kembali lagi saya memperkenalkan lagi Stefani. Hai Stefani, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Shalom, Kak Lydia. Haleluya. Kita mau berbincang-bincang, tapi kita mau lebih kenal, lebih dekat lagi ya. Nah, kalau misalnya Fitriana bisa diperkenalkan dirinya dan diceritakan kesibukannya sehari-hari, boleh dong. Silakan Fitriana. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitriana Simanjuntak. Saya seorang guru di SMA Slamet Riyadi. Usia saya 28 tahun, saya belum menikah. Aktivitas saya sejauh ini masih mengajar online dan guru les di Kopassus. Itu aja sih perkenalan dari saya sedikit. Wow, seorang guru ya. Iya. Apalagi di masa pandemi ini, seorang guru itu adalah pahlawan yang luar biasa. Iya, benar. Baik, terima kasih. Dan Stefani boleh diperkenalkan dirinya. Silakan. Shalom semuanya, nama saya Revel Stefani. Aku karyawan di hotel, di sebuah perhotelan di hotel daerah Bekasi. Kesibukan aku sehari-hari ya kantor aja sih. Aku di bagian sales untuk di hotelnya, sales eksekutif. Keren. Terima kasih. Luar biasa. Nah, ini adalah anak-anak muda yang walaupun sibuk
dengan kesehariannya, tapi mereka juga mau datang, mau berbincang-bincang. Kita mau bicarakan ada hal-hal yang luar biasa pada saat ini, dan kita mau memperkenalkan narasumber kita adalah Pastor Dr. Magdalena. Hai Kak Magdalena. Hai. Shalom. Shalom. Shalom, shalom semua. Shalom. Puji Tuhan, Dr. Magdalena ini dari JKI Epifani Bekasi ya. Dan beliau juga sebagai dosen di salah satu STT di Jakarta. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat ini ada wanita-wanita yang luar biasa ya. Apalagi kita mau membicarakan topiknya sangat menarik ini. Topik ini sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak muda di seluruh Indonesia. Haleluya. Apa? Memilih jodoh dari Tuhan. Wow, memilih jodoh dari Tuhan. Sudah dapat jodoh semuanya? Oke. Setiap orang memiliki kriteria sendiri di dalam memiliki calon pasangan hidupnya tentunya. Ada yang berdasarkan mungkin bentuk tubuhnya, yang profesional, yang aduhai mungkin. Terus ada yang mungkin berdasarkan wajahnya, atau gantengnya, atau cantiknya. Atau mungkin berdasarkan tingkat pendidikannya, atau jabatan. Nah, banyak sekali. Nah, jadi bagaimana kita mau berbincang-bincang tentang memilih jodoh yang dari Tuhan. Oke, baik. Saat ini saya akan memberikan kesempatan kepada Fitriana dan Stefani bisa bertanya-tanya kepada Kak Magdalena yang sudah pengalaman nih. Silakan Fitriana dan Stefani, siapa yang duluan nih? Oke. Ya. Mungkin aku dulu ya Khalid ya. Oke. Shalom semuanya, shalom Kak Magda. Ini temanya cocok banget, apalagi saya juga belum menikah dan memang harus tahu apa yang menjadi panggilan untuk mencari teman hidup yang pastinya ya. Ini cocok banget dan saya senang sekali untuk tema hari ini. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan, mungkin nanti Kak Magda bisa bantu untuk ngejawab. Setiap orang itu pasti memiliki namanya kriteria tersendiri ya. Teman saya Rafael juga pasti punya kriteria sendiri dalam memilih pasangan. Saya juga seperti itu. Di dalam memilih pasangan atau teman hidup, ada yang berdasarkan ketertarikan penampilan fisik, ada yang berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, dan status sosial. Dan prospek finansial itu pasti banget ya, itu yang sering kita hadapi. Apakah salah apabila seorang memiliki keinginan dan mimpi untuk mendapatkan calon pasangan hidup yang ideal sesuai dengan keinginan hatinya? Apakah perlu untuk menyesuaikan kriteria yang ideal bagi pandangan Tuhan? Itu aja sih pertanyaan dari aku ke Magda. Oke, saya akan berusaha untuk menjawab dari pertanyaan yang disampaikan. Pada prinsipnya manusia itu memiliki sebuah keinginan. Lalu di dalam keinginan itu pasti ada bayangan pengen gimana sih calon pasangan kita itu, apakah cowok yang cakep karena di sini perempuan ya, tapi bisa juga di luar sana yang berada dimanapun berada saat ini, mungkin seorang laki-laki cowok gitu pengen cari pasangan yang gimana. Tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang bisa tertarik antara yang satu dengan yang lain karena mungkin pertama dilihat dari wajahnya, lalu postur tubuhnya. Tapi terlebih kalau kita bicara secara iman Kristen tentunya, nah kita harus berhati-hati dalam hal ini. Karena kecantikan, kegantengan pada waktu tertentu yang dijalani dalam hidup juga akan menjadi usang. Lalu kalau dikatakan bagaimana dengan masalah keuangan? Keuangan itu adalah berkat dari Tuhan, di mana Tuhan menyediakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kalau kita berpikir secara keimanan kita, di dalam 2 Korintus 16 ayat 14 yang berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bercampur dengan gelap? Pada waktu kita memilih pasangan, tentunya pertama yang harus diingat adalah kita harus memilih pasangan yang sesuai dengan iman kita.
Jadi harus sepadan, memiliki pola hidup, pola pikir yang sesuai dengan apa yang Tuhan maui. Karena di sini kita bicara tentang orang-orang yang percaya kepada Kristus ya tentunya. Nah, kalau kita memilih pasangan, kita melihat apakah dia itu memiliki sesuatu, ataukah dia itu cakep, atau gimana. Kita harus memperhitungkan pertama, seiman enggak? Walaupun cantik setengah mati, kalau nggak seiman, pikir lagi deh. Misalnya ganteng, kayak boy band, atau kayak cowok Korea. Tapi pikir lagi deh, kalau tidak seiman. Dan di dalam semua itu tentunya kita menyertakan Kristus di dalam menentukan pasangan siapa yang akan menjadi pendamping saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak Magda buat jawabannya. Mungkin Kak Rafael mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, mari silakan. Shalom, Pastor Helena, shalom Kak Lydia. Aku mau bertanya nih, apa sih, ada gak tips-tips untuk seorang anak remaja memilih pasangan yang berkenan di hadapan Tuhan tuh apa sih Kak tips-tipsnya? Dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan untuk mencari pasangan di dalam Tuhan? Terima kasih. Oke, saya akan berusaha menjawab. Jadi di dalam kita memilih pasangan, misalnya ini Stefani, rasanya cowok ini cukup ganteng ya buat jadi pacar saya, misalnya begitu. Nah, di dalam kamu istilah kerennya tuh lagi naksir ini. Tuhan, apakah ini pasangan saya? Setelah berdoa, kita mempelajari dulu. Kira-kira bagaimana dia? Kita udah tahu pasti tadi ya secara keimanan. Kira-kira dia bagaimana? Karakternya seperti apa? Apakah saya bisa menerima misalnya dengan karakter yang dia miliki? Karena karakter itu penting di dalam menentukan pasangan hidup. Karena saat kita memilih pasangan hidup itu tentunya tidak untuk hari ini. Tapi untuk hari-hari selanjutnya, kita kan nggak mungkin sebagai orang percaya itu mau pacaran 3-4 orang. Tapi kita menentukan sesuatu yang kita bawa ke Tuhan, dan pada waktu ada ketetapan dalam hati nurani kita bahwa ini jodoh yang akan mendampingi saya, nah kita bawa terus dalam doa dan kita mempelajari bagaimana karakternya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, lalu kita implementasikan dalam diri kita. Kira-kira kita mampu nggak ya untuk menyatu dengan dia? Karena sebagai manusia kita nggak mungkin mengubah, apalagi yang berlainan suku dalam hal ini. Tentunya sangat berbeda dari cara hidup, dari cara bicara, dari bahasa pasti berbeda. Nah, kita akan mempelajari bagaimana calon pasangan yang akan menjadi pasangan kita. Selain menyertakan kepada Tuhan, kita mempelajari, lalu kita mengimplementasikan, kira-kira cocok nggak ya sama saya. Itu. Mungkin ada yang lain, silakan. Terima kasih Pastor jawabannya. Boleh nanya lagi? Boleh, silakan Fitri. Mungkin ini dari pengalaman sendiri sih, karena saya seorang guru gitu. Jadi ada murid sering cerita ke saya, karena mungkin saya saya punya prinsip nggak hanya seorang pendidik, tapi juga bisa sebagai teman untuk mereka gitu. Kak Magda, saya mau tanya, jadi teman murid saya pernah cerita gitu. Bu, kalau misalnya cinta itu kan katanya sulit banget untuk diartikan. Dan dia susah banget, istilah anak muda itu katanya galau. Gitu. Bagaimanakah ngadepin anak yang katanya susah move on karena dia sudah jatuh ke dalam dosa, dan ketika dia ingin bertobat, tapi itu tumbuh lagi hasrat seperti itu. Jadi bagaimana Kak Magda untuk ngadepin anak yang kondisinya udah di lingkaran seperti itu? Itu aja sih pertanyaan dari saya, Kak Magda. Oke, terima kasih.
dari pertanyaan ini tentunya saya akan berusaha menjawab. Kebetulan saya juga di dalam SPT di mana saya berada, saya juga menggawangi anak-anak muda, jadi saya waket 3 bagian kemahasiswaan. Kalau yang namanya jatuh cinta, lalu hidup dalam dosa, itu dialami oleh anak-anak yang memang tidak mengerti bagaimana harus menjalani kehidupannya sebagai anak muda. Nah, dalam hal ini, jatuh dalam dosa yang seperti apa? Kalau seandainya di dalam pergaulan bebas, kita harus menyadari benar-benar bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal, lalu kita sudah menjadi manusia baru, maka kita harus berusaha keluar dari lingkaran dosa itu tadi. Apakah pasangan kita menyebabkan kita hidup dalam lingkup dosa itu? Kalau kita merasa bahwa pasangan kita merongrong untuk membawa kita dalam lingkup dosa, maka kita harus move on dari semua itu. Dengan menyadari bahwa bersama Kristus kita nggak mungkin gagal. Bersama Kristus kita akan menjadi sesuatu yang baru dan menjadi sesuatu yang bernas. Nah, di dalam semua itu kita harus mencari sekali lagi kehendak Allah. Apakah di dalam menentukan jodoh kita itu benar-benar jodoh kita itu yang dari Tuhan. Lalu dengan tuntunan Roh Kudus tentunya kita akan dimampukan untuk keluar dari lingkup atau lingkaran dosa itu tadi. Sehingga hidup kita berpadanan dengan Kristus dan kita keluar benar-benar dari lingkup dosa itu. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita adalah milik Kristus, maka sedapat mungkin kita harus berusaha menyampaikan kepada pasangan kita hal-hal yang dikehendaki oleh Kristus sehingga kita bisa hidup serupa dan segambar dengan Kristus tadi. Nah, di dalam semua itu tentunya tidak mudah. Tapi kita bisa melakukannya dengan tahapan-tahapan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Karena kita harus yakin bahwa di dalam kehidupan tidak ada yang mudah. Tapi kita tahu pasti bersama Kristus kita mampu melakukan segala perkara. Demikian, Fitri mungkin bisa membantu. Oke, terima kasih Kak Magda. Pastor Magda, aku boleh bertanya lagi gak nih? Boleh, silakan. Iya. Apa saja sih yang membuat suatu hubungan itu bisa berjalan dengan baik? Gimana juga caranya biar dalam menjalani hubungan kita tidak melakukan kesalahan lagi seperti kesalahan yang sama di sebelumnya seperti itu? Mungkin boleh dibantu dijawab ke Pastor Magdalena. Oke. Kalau tadi ditanya bagaimana kita bisa menjalani kehidupan bersama pasangan kita, yani maksudnya di sini calon pasangan kita ya, kita harus memperhatikan benar-benar bagaimana kita harus hidup, ya, hidup di dalam keimanan yang penuh di dalam Kristus. Lalu kita yang pertama harus melakukan komunikasi dengan pasangan kita. Lalu kita membicarakan tentang visi, karena pacaran itu adalah mengenal pribadi atau calon pasangan kita, bagaimana dia, karakternya apa. Nah, kita melakukan komunikasi. Di dalam komunikasi itu pasti banyak hal yang terjadi. Komunikasi itu bisa merupakan komunikasi satu arah. Mungkin pacar kita atau calon pasangan kita orangnya pendiam. Nah, maka kita harus mencari suatu cara bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan dia. Bagaimana hidup tidak dalam kungkungan masa lampau. Mungkin masa lampau melakukan banyak hal, kekurangan atau sebuah dosa. Tapi dalam hal ini, untuk menentukan bahwa kamu memang serius dengan pemuda ini, maka kamu harus menyampaikan visi apa dalam hidupmu yang akan kamu jalani untuk masa depan. Tidak sebatas pacaran saja, tapi menuju ke jenjang yang lebih baik. Lalu mengambil sebuah komitmen. Komitmen apa? Komitmen untuk berusaha menerima masing-masing pasangan, baik kekurangan maupun kelebihannya. Nah, di dalam semua itu perlu ada suatu komunikasi yang benar-benar dua arah. Pada waktu ada komitmen, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Dengan demikian, maka kamu akan mampu
mempertahankan sebuah hubungan. Hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu tidak sama. Laki-laki memiliki suatu pemikiran yang hanya berdasarkan rasio, sedangkan kita lebih kepada emosi. Nah, dari kedua pola pikir ini kita harus bisa menyatukan. Yang perlu diketahui, kita tidak mungkin mengubah pasangan kita, tapi kita harus mampu menerima kekurangan pasangan kita. Itu mungkin Stefani yang bisa saya sampaikan, sehingga saya berharap nantinya bisa menjadi tolok ukur di dalam kamu melangkah ya. Terima kasih banyak Pastor Magdalena untuk penjelasannya. Mungkin aku bertanya lagi ya Kak Magda. Nih, boleh. Kami pernah dengar ada 4 hal tentang konsep jodoh Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu pasangan yang seimbang, sepadan, dan sevisi. Apa yang harus kami lakukan sehubungan dengan 4S itu? Seberapa penting kami, anak-anak muda, untuk mengetahuinya? Itu aja sih Kak Magda. Oke. Sepadan. Kata sepadan itu berarti di dalam pola pikir, di dalam keimanan, itu kita memiliki kesamaan. Sepadan dalam arti kata di dalam mengambil sebuah keputusan, di dalam menentukan sesuatu, kita bisa match dengan pasangan kita. Lalu seimbang. Seimbang berarti di dalam pola pikir, di dalam menentukan sebuah langkah, itu berimbang. Sehingga ada sinkron ya di dalam segala sesuatu. Nah, kalau kita melihat pasangan-pasangan yang hari-hari ini banyak sekali terjadi perceraian dan sebagainya, itu karena mereka tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka, itu ada Allah yang turut serta untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga tidak perlu seorang yang percaya kepada Kristus melakukan sebuah tindakan yang namanya perceraian. Nah, amat disayangkan beberapa tokoh di tokoh Alkitab, di dalam kehidupan yang saat ini, bahkan tokoh masyarakat melakukan hal ini karena mereka tidak bisa melakukan apa yang dikatakan tadi, sepadan, seimbang, seiman, dan di dalam semua itu tentunya kita harus melakukan hal-hal yang mungkin bisa menyakiti diri kita sendiri dalam menyeimbangkan keadaan. Seimbang itu tidak serta-merta bagaimana mengambil keputusan saja. Seimbang berarti bagaimana kita bisa mengimbangi pasangan kita. Misalnya contoh yang paling gampang aja. Pasangan kita senang banget pakai kaos oblong. Terus kita paling senang itu kalau pakai kemeja. Nah, bagaimana kita bisa seimbang dengan dia? Pasti di dalam semua itu ada komunikasi. Dan yang ketiga, menyertakan Tuhan di dalam hubungan itu. Bagaimana kita merefleksikan Tuhan yang sebenar-benarnya, mengalami Yesus yang sebenar-benarnya di dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Dan yang terakhir punya suatu komitmen yang jelas bahwa pasangan ini akan menemani saya seumur hidup saya sampai tarikan nafas terakhir. Itu. Seperti yang saya lakukan hari ini, kalau saya boleh berada di tempat ini, satu kehormatan dari Pastor Eri yang memberikan waktu kepada saya, dan saya bersyukur sampai hari ini saya mampu mempertahankan sampai tarikan nafas terakhir. Saya tetap mengasihi suami saya, walaupun dia sudah pulang ke rumah Bapa. Karena nggak ada laki-laki lain yang paling ganteng kecuali suami saya. Haleluya. Terima kasih Kak Magda untuk jawabannya. Mungkin dari rekan saya, Rafael kali mau bertanya lagi. Ya, Pastor, aku boleh tanya satu lagi mungkin. Ya, silakan. Ya, seringkali dalam sebuah hubungan pasti ada masalahnya ya, Pastor. Mungkin Pastor bisa dari sekian banyak keluhan, mungkin Pastor bisa jelaskan masalah apa sih yang paling sering dihadapi oleh para pasangan dan gimana caranya kita
bisa keluar dari masalah tersebut. Seperti itu, Pastor. Oke. Banyak sekali masalah yang terjadi karena nggak ada komunikasi. Baik di dalam tahap pacaran, tahap pertunangan, maupun dalam rumah tangga. Kadang-kadang komunikasi yang terputus bisa membuat antara yang satu dengan yang lain menjadi kesalahpahaman dalam melakukan sebuah tindakan. Oleh karena itu, di dalam kita mengadakan hubungan dengan orang lain, maka kita harus mengkomunikasikan, memberikan info, memberikan masukan, seperti yang tadi disampaikan, itu tentunya masukan-masukan yang ada, atau komunikasi yang ada di antara satu dengan yang lain, itu amat sangat penting. Kenapa bisa terjadi masalah? Karena tidak ada komunikasi yang baik. Terjadi kesalahpahaman dan terjadi sebuah masalah tidak terselesaikan sehingga terjadi yang namanya permusuhan. Permusuhan dan putusnya sebuah hubungan mengakibatkan sesuatu yang amat sangat merugikan di antara kedua belah pihak. Jadi masalah yang utama dan utama di dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain, baik pasangan hidup, baik hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain adalah komunikasi. Gimana kira-kira, Stefani? Masih ada pertanyaan? Dari aku sementara cukup itu dulu. Terima kasih banyak. Mungkin itu aja dari aku, Kak. Gitu ya. Ya, jadi kita mesti punya ini ya. Anak-anak muda itu harus punya satu komitmen begini. Waktu kita memilih pasangan, berarti kita komit di dalamnya, kita menerima kelebihan dan kekurangan dia. Dan yang kedua, pada waktu kita sudah punya komitmen dan kita memilih bahwa, oh inilah jodohku, berarti sampai tarikan nafas terakhir tetap dia. Dan tidak ada yang lain. Karena waktu Tuhan mempersatukan di dalam sebuah pernikahan, kalian bukan lagi dua, tetapi satu. Dan satu itu tidak bisa diceraikan oleh manusia, kecuali dalam tahap pacaran ya. Boleh putus nyambung gitu. Anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak saya kalau lagi pacaran, terus break itu, saya suka godain. Wah ini TLDK lagi nih nanti. Karena masih chatting-chatting gitu. Nah begitu juga untuk kalian ya. Haleluya. Haleluya. Baik, terima kasih Pastor Dr. Magdalena yang sudah memberikan jawaban yang luar biasa ya. Mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan buat rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Silakan, Pastor. Ya, untuk rekan-rekan dimanapun kalian berada yang saat ini menyaksikan Living for Christ Indonesia, saya sampaikan pesan ini, carilah jodoh yang seimbang, sepadan, sehingga hidup kalian boleh berkenan di hadapan Tuhan dan memiliki keluarga-keluarga yang penuh dengan sukacita karena mengandalkan Tuhan di dalamnya. Puji Tuhan. Shalom. Amin. Puji Tuhan, dalam memilih jodoh tentunya kriterianya berdasarkan firman Tuhan. Ya, benar ya Kak Magdalena ya. Ya. Ya, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 mengatakan bahwa tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Dr. Magdalena yang sudah menjadi narasumber yang luar biasa kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik Stefani dan Fitriana, pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Jadi kita jadi tahu ya, jadi jodoh yang dari Tuhan itu bagaimana. Yang kita ingat bahwa kriterianya sudah ada di dalam firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita akan mengakhiri segmen topik kita kali ini dan kita akan mendengarkan apa kata firman Tuhan bersama Pastor Jimmy Licardo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, rekan-rekan terkasih di dalam Yesus Kristus. Menarik sekali tadi diskusi dari topik kita, dari Sis Stefani, Sis Fitriana, dan juga dari Pastor Magdalena.
di dalam kita memilih jodoh yang dari Tuhan, memang sesuatu yang harus sebagai umat Kristen, sebagai orang percaya, kita harus memilih jodoh itu hati-hati, ya. Baik, kita akan buka di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, memang topik ini adalah topik yang menarik, apalagi anak-anak muda yang sekarang saat ini sedang mulai pacaran. Jadi kita ada dua hal, ya. Yang pertama adalah bagaimana kita memilih. Nah, disinilah memilih jodoh. Baru nanti ketika masuk dalam pernikahan, perkawinan, ya sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, ya. Jadi di dalam memilih itu sesuatu yang sangat-sangat penting, sesuatu yang sangat-sangat esensi. Nah, dari bacaan firman Tuhan hari ini dikatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi ada dua kata di sini, yaitu kata tidak seimbang dan kata-kata orang tidak percaya. Di dalam ayat ini kalau kita bisa terjemahkan, ya bisa dikonklusikan hanya ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah kamu harus memilih orang yang seiman. Yang kedua adalah yang seimbang. Ya, seimbang atau sepadan. Ya, mari kita bahas satu persatu. Kalau dikatakan bahwa kita adalah seiman, bagi saya secara pribadi, pesan saya untuk anak-anak muda atau orang-orang yang hari-hari ini sedang memilih jodoh, ya, yang harus ini bukan hanya sama-sama orang Kristen. Tidak itu. Itu hanya batas atau dasar saja sama-sama orang Kristen. Tetapi ketika kita memilih jodoh dari Tuhan, yang paling penting adalah orang itu mengasihi Tuhan Yesus. Loh, Pak, syaratnya jauh. Ya, karena belum tentu orang-orang yang sama-sama Kristen itu mengasihi Tuhan Yesus. Jadi ketika kamu mau memilih jodoh yang dari Tuhan, carilah orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti akan mengasihi sesamanya. Amin. Saudara-saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, kata yang kedua adalah kata seimbang. Seimbang atau kata-kata sepadan, ya. Artinya apa? Artinya carilah orang, ya. Ya, tentunya kalau kamu pria carilah wanita, ya. Kalau kamu wanita carilah pria sebagai jodohmu, ya. Tidak boleh yang lain, ya. Nah, tidak boleh sesama jenis, ya. Itu perhatikan baik-baik. Di kata-kata sepadan, seimbang adalah apa yang harus sepadan, apa yang harus seimbang. Yang harus sepadan, yang harus seimbang adalah cara pikir. Ya, cara pikir. Kemudian harus ada yang bagaimana yang seimbang? Seimbang secara pendidikan. Seimbang lagi ya dari situ antara pendidikan dan cara berpikir, kemudian yang seimbang adalah kemauan untuk belajar. Wah, kenapa bisa kemauan untuk belajar? Karena begini, ketika kita masuk di dalam pernikahan, ketika kita sudah masuk di dalam pola pikir yang kurang lebih sesuai, ya, kita pasti akan ketemu yang namanya persamaan dan perbedaan. Nah, ketika kita mendapati persamaan dan perbedaan, ya, kalau sama-sama masih nggak masalah, tapi ketika terjadi banyak perbedaan, itu akan menjadi masalah di dalam nantinya masuk di dalam pernikahan. Oleh karena itu, di dalam menyikapi perbedaan itu, yang harus kita lakukan adalah kita mau belajar. Kita mau belajar. Jadi kita harus cari yang seimbang, yang sepadan itu adalah orang-orang yang mau belajar. Seimbang dalam mau belajarnya. Dari situ baru dari situ diturunkan, yaitu komunikasi. Komunikasi yang seimbang. Ya, kemudian komitmen. Nah, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan, apa kata firman Tuhan hari ini? Untuk kita memilih jodoh yang dari Tuhan, yang pertama adalah satu, seiman. Seiman itu artinya mengasihi Tuhan. Bukan sama-sama orang Kristen saja, tapi mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan lebih dari dirinya sendiri. Ya. Yang kedua adalah harus seimbang atau sepadan. Di mana? Dari cara berpikir. Seimbang di mana? Dari pendidikan. Seimbang dari mana? Dari kemauan untuk belajar. Ya. Itu saja firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.